Halo teman-teman, ini adalah perjalanan episode kelima touring kita dari Bekasi ke Bali. Kali ini adalah rute kita dari Pelabuhan Ketapang, kita akan menyeberang ke Gilimanuk, kemudian kita akan menyusuri Bali bagian selatan dan akan menuju ke Negara. Terus kita akan lanjut ke Tabanan. Jadi dari Negara ke Tabanan kita masih melewati jalan yang biasa ya, jadi jalur panselanya Pulau Bali. Ini kalau misalnya kita lewat di kala cerah itu bagus banget teman-teman, dan juga banyak pantai juga yang bisa kita explore di daerah sini. Nah begitu masuk daerah sini kami nggak tahu diarahkan lewat mana, yang pasti kami tidak melewati kota Tabanan tapi melewati jalanan kecil di pedesaan. Begitu kami hari ini akan sampai di Seminyak. Oke teman-teman, mari kita ikuti perjalanan kita ya. Nah setelah menunggu sekitar 30 menit sampai 40 menit, akhirnya kami masuk juga ke kapal untuk menyeberang ke Bali. Nah ternyata penyeberangan dari Jawa menuju Bali itu tidak begitu ramai ya teman-teman. Yang ramai itu adalah dari Bali menuju ke Jawa, karena banyak orang yang mudik dari Jawa. Teman-teman kita yang kerja di Bali banyak yang mudik untuk berlebaran di Pulau Jawa. Oke teman-teman, ini kita akhirnya masuk kapal juga. Kapalnya benar-benar agak kosong ya yang ke Bali ya. Padahal tadi kami pikir kapal yang menuju ke Bali itu bakalan rame, tapi ternyata tidak. Padahal di perjalanan dari Probolinggo Situbondo itu banyak banget plat. Oke teman-teman, sekarang jam 3:10. Kita dari kapal ya, mau nyebrang ke Bali. Semoga aja cepet ya. Biasanya dia labuhnya nggak lama. Pas banget kenapa? Kita tinggal nyebrang. Di situ udah. Sekarang lanjut lagi ke nggak tahu ke Kuta apa ke Tabanan. Kita udah lihat nanti. Kapal yang akan kita naiki kali ini cukup kecil ya teman-teman ya, tidak sebesar kapal-kapal yang dulu sempat kami naiki. Nah ini kalau teman-teman yang udah pernah menyeberang dari Jawa ke Bali maupun dari Jawa ke Sumatera pasti tahu dong, banyak banget teman-teman kita yang suka meloncat dari atas kapal, dan banyak teman-teman juga yang memberikan saweran lah buat teman-teman di sini. Kondisi Selat Bali pada sore ini cukup tenang ya, jadi tidak berombak, jadi tenang banget. Nah kami sekitar 1 jam setengah di atas kapal karena kami menunggu waktu untuk bersandar, karena ternyata di Gilimanuk itu rame banget teman-teman. Ya teman-teman, kita sudah siap untuk turun dari kapal. Palkanya udah dibuka, kita udah siap-siap buat melanjutkan perjalanan kita menuju ke Sunset Road di Seminyak. Karena kebetulan nggak kebetulan sih ya, karena memang pada malam ini kami booking hotel di Seminyak. Tadinya itu kami mau booking hotel di Ubud, tapi setelah di tengah perjalanan kami dihantam dengan hujan yang semakin menderas. Akhirnya kami putuskan untuk booking hotel di Sunset Road, di hotel yang pernah kami tinggali dulu sekitar 5 tahun yang lalu, dan itu ada kejadian yang seru banget di hotelnya, kejadian 5 tahun lalu. Cuman aku nggak akan share di sini, nanti teman-teman bisa baca di threadku, atau di threadku sih bakal aku tulis di situ. Ya teman-teman, ternyata kalau misalnya bulan lebaran musim mudik seperti ini tidak ada pemeriksaan ya di Pelabuhan Bali. Sekitar 2 tahun lalu juga kami ke Bali juga sama, tidak ada pemeriksaan juga ketika kita sampai di Gilimanuk. Jadi seperti ini teman-teman, kondisi di Gilimanuk cukup ramai ya untuk sekarang itu tanggal 7, lebaran tuh tanggal 10, tanggal 11 gitu. Jadi masih H-3, H-4
Tapi jadi di Gilimanuk ini masih ramai banget penyeberangan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Teman-teman bisa lihat ya, itu sebelah kanan itu antriannya panjang banget teman-teman. Dan sudah disediakan beberapa buffer zone padahal, tapi tetap aja ini yang ke masuk Gilimanuk itu ramai banget. Ya teman-teman, akhirnya kita mengaspal lagi di Pulau Bali. Setelah 2 tahun lalu kita juga mengaspal di Pulau Bali, tapi kita tidak menginap. Inilah gerbang masuk Pulau Bali teman-teman ya, bagi yang dari Jawa, dari Ketapang ke Gilimanuk. Nah itu Gapura tadi itu adalah pintu masuk ke Pulau Bali. Teman-teman bisa lihat ada sebelah kanan itu ada buffer zone-nya teman-teman. Jadi apabila Gilimanuk sudah penuh, maka pengendara-pengendara maupun truk, bis maupun mobil pribadi itu akan dilempar ke sebelah kanan tadi. Buat teman-teman yang sudah pernah melakukan perjalanan darat dari Gilimanuk, pasti udah tahu dong jalan semulus apa dari Gilimanuk sampai Negara itu, jalannya itu enak banget teman-teman. Cuman ya itu di Indonesia kalau ada jembatan itu harus ngerem ya, karena jembatan itu kadang-kadang sih banyak banget yang nggak rata, jadi dia selalu bergelombang. Jadi hati-hati banget buat teman-teman yang akan lewatin jembatan. Tapi jalan overall sih jalan dari Gilimanuk, deh itu mobil serem ya. Tapi overall sih jalan dari Gilimanuk sampai ke Negara itu jalannya mulus banget teman-teman. Dan adem di sini karena ini masih masuk dalam Taman Nasional Bali Barat. Jadi masih banyak juga monyet-monyet yang berkeliaran di pinggir jalan. Ya mirip-mirip di Baluran lah di sini. Ya teman-teman, ini kita sudah sampai di Negara. Jadi ini sudah malam juga, jadi langit sudah mulai gelap. Jadi ini kita mau cari makan karena memang udah waktunya untuk makan. Karena kami tidak sempat untuk ngemil ya ketika jam 3. Biasanya jam 3 itu kami berhenti buat ngemil makanan. Nah itu kami gak sempat berhenti karena jam 3 itu kami berada di atas kapal. Tadi mau pesen mie cup teman-teman, cuman karena ya malesnya sih akhirnya kita nggak pesen. Jadi begitu sampai kita cari tempat makan. Oh ya teman-teman, ini aku udah ngisi bensin lagi ya. Ngisi bensinnya itu sekitar 120.000 kalau nggak salah di SPBU dekat Pelabuhan Gilimanuk. Ya teman-teman, kita udah sampai di Bali. Sekarang kita mau ke Ubud buat nginep di sana. Jadi masih 2,5 jam sampai 3 jam sampai Ubud. Tadi penyeberangannya agak lama ya, kayak sejam lebih deh itu. Karena ngantri buat ke dermaganya, karena saking ramainya dari Bali itu macet sama ke Jawa. Jadi nanti kita ke Jawanya habis Lebaran mungkin atau enggak takbiran kita ke Jawa biar nggak kena macet. Oke, kita mau makan dulu di Celele. Jauh-jauh ke Bali makan Celele lagi karena ini peringatan cari ya. Nanti kita besok baru kita makan makanan baru. Oke, lanjut lagi teman-teman. Setelah urusan perut selesai, kami melanjutkan perjalanan lagi dan ini langit sudah gelap teman-teman. Bukan lagi gelap, yang udah malam sih ya. Jadi udah malam, jadi kami melakukan perjalanan lagi menuju ke Seminyak. Dimana di sini juga jalannya masih ramai banget teman-teman, dan ini terlihat masih cerah ya. Dan kami juga berhenti lagi akhirnya di pom bensin karena dengan sisa-sisa tenaga dan pantatnya sudah mulai panas, kami lebih banyak berhenti akhirnya. Oke teman-teman, kita udah sampai di Negara. Dari Negara masih 1 jam lagi nyampe ke hotel. Sekarang sudah jam 9 kurang waktu Bali. Di jam gua sih masih jam 8 ya, karena masih jam WIB. Perjalanan capek banget sih hari ini. Tapi lebih capek kemarin sih ya.
Kemarin kita 400 kilo lebih soalnya. Hari ini juga lumayan jauh. Karena 400 juga ada. Ketemu banyak kecelakaan. Oh ya, tadi kita ketemu banyak kecelakaan, terus banyak macet, jadi itu juga bikin capek ya, panas soalnya. Oke, kita lanjut perjalanan dulu. Istirahat dulu sebentar lah. Pantat udah tepos. Oke. Ini mukanya udah muka capek banget ya. Hujan pun mulai merintih ketika kami melanjutkan perjalanan dari pemberhentian terakhir kami di pom bensin di daerah Tabanan. Hujan ini menemani kami sampai kami lumayan jauh dan dia bukannya mereda tapi malah menderas teman-teman. Ini kami berhenti untuk pakai jas hujan. Jas hujan kami lapis 2 agar tidak tembus karena hujannya lumayan deras dan langsung menderas begitu aja. Kami pun melanjutkan perjalanan teman-teman. Nah ternyata biasalah Google itu selalu berulah. Nah pada malam ini kami diarahkan melewati jalanan yang sempit. Dan kondisi hujan seperti ini menurun, jalannya juga ada beberapa yang gak bagus. Tanpa penghuni sama sekali dan tanpa penerangan. Jadi benar-benar kami sebenarnya bukan sasarin Google sih, dicarikan jalan cepat ya untuk sampai tujuan. Nah ini jalanannya itu jelek banget teman-teman. Ini begitu aku salah sedikit udah itu masuk got itu. Dan sebelah kanan tadi itu ada pura. Itu patung gede banget teman-teman. Jadi dari atas tuh nggak kelihatan. Pas kita udah mulai turun, udah mau nyampe baru kelihatan tuh puranya. Jadi lumayan bikin kaget sih sebenarnya. Akhirnya kita melakukan perjalanan lagi. Nah ini bener-bener masih nggak tahu kebun, nggak tahu sawah, nggak tahu hutan. Pokoknya jalannya itu sepi banget. Memang sih ada rumah ya, tapi ini sepi banget loh teman-teman. Bahkan si Nona bilang kita masuk dimensi lain kali ya. Ini agak tenang sih, kita ketemu warlock ya. Ada bapak-bapak yang pulang dari pura sih kayaknya habis ibadah. Nah ini jalanan sini udah mulai enak teman-teman. Tapi di depan itu kalau teman-teman bisa lihat map, itu kan kita disuruh belok kiri ya. Nah kita ikutin map teman-teman. Nah ini kita belok kiri teman-teman. Tadinya berpikir oh ini jalan besar kali ya. Tapi ternyata coba lihat ya teman-teman. Jeng jeng jeng, buset jalannya gelap banget. Ini kami udah ragu teman-teman mau melanjutkan perjalanan atau kami akan putar balik gitu. Tapi mau putar balik juga susah karena ini turunan. Akhirnya sampai di perapatan ini, akhirnya aku memutuskan untuk kita putar balik dulu deh, tanya warga dulu gitu. Karena depan situ itu bener-bener gelap banget teman-teman. Jadi sama sekali nggak ada penerangan dan kiri kanan itu sawah gitu loh. Nah ini muter balik opa juga effort banget dia karena kan dia berat ya. Terus ada barang bawaan juga di belakang makin berat gitu. Dan ini kondisinya hujan, jalanan licin dan turunan. Wah effort banget deh. Akhirnya berhasil juga putar balik dan kita naik ke atas lagi karena di atas tadi aku lihat ada warung. Akhirnya kita tanya dulu sama warung yang di situ, apakah benar nggak sih jalan ini mengarah ke Seminyak apa enggak gitu. Seminyak. Tapi aman. Jalannya emang. Oh gitu. Oh ya, tapi itu jalannya gede Pak ya? Ya benar, di tengah-tengah sawah jalannya. Oh, ya udah. Ya. Makasih Pak. Aman. Tadi ngelihat gelap muter balik. Nah, aman. Ya, makasih Pak. Tadi banyak Oh ya. bule-bulenya lewat sini. Oh ya, makasih Pak. Ya.
Ini jalur yang sawahnya masih jauh nggak? Kira-kira lagi 1,5 kilo aja. Oh, Semudah nanti jalan besar ini. oh ya, oke. Kita aja ketemu. Ya, makasih Pak. Oke teman-teman, setelah mendapatkan informasi dari warga lokal yang bilang bahwa jalur itu aman dan memang mengarah ke Seminyak, kami pun memberanikan diri untuk melewati jalanan kecil yang seperti tadi, karena memang jalannya kecil banget teman-teman. Akhirnya kita coba jalan ya, itu benar-benar kami sendiri, tidak ada motor sama sekali, kondisi hujan, jalanan licin, menurun, kiri kanannya itu sawah teman-teman. Ini Nona di sini udah berdoa nggak berhenti. Kalau gue sih gue konsen ngeliatin jalan ya, karena jalan itu bener sempit banget teman-teman. Mungkin teman-teman yang tinggal di Bali tahu jalur ini namanya apa, boleh banget komen di bawah. Apakah benar kalau malam-malam itu jalannya memang sepi atau memang banyak yang lewatin gitu. Karena sepanjang kami melewati jalan ini, kami hanya ketemu dengan beberapa motor saja yang berpapasan dari arah berlawanan gitu. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini gelap banget dan ini video yang di sini itu agak panjang karena memang sengaja nggak aku cut biar teman-teman bisa ngerasain nih vibesnya itu kalau mengendara di jalanan sepi, hujan menurun, gelap. Nah kita ketemu satu pengendara dari arah berlawanan ya. Nah setelah itu udah sepi lagi gitu loh. Memang setiap perjalanan kami, setiap touring kami itu selalu ada momen disasarin sama Google. Dulu ketika touring dari Jogja pulang, kami disasarin lewat kebon, tapi untungnya nggak diterusin. Terus ketika kami pulang dari Surabaya mau ke arah Gresik itu juga sama, dilewatin Empang. Emang Google ini hebat dah menjelas jalannya. Tapi kayaknya sih di sini kalau siang itu bagus ya teman-teman sawahnya ya, karena secara sekilas kita lihat sawah itu kayak terasering gitu. Nah teman-teman bisa lihat ya, bener-bener kami sendiri di sini. Walaupun ini masuknya itu masih di Pulau Bali ya, tapi ya lumayan serem juga sih kalau memang sendirian di jalanan seperti ini gitu. Dan ada cerita menarik lainnya nanti akan gue bikinin di satu video sendiri. Jadi teman-teman cari aja nanti di channel ini, nanti ada pengalaman touring motoran sendirian di Bali. Nanti teman-teman cari aja videonya. Nanti gue bikinin di situ. Karena kalau misalnya gue ceritain di sini makin panjang nanti ya. Nah ini kita akhirnya mulai masuk ke area kebon teman-teman. Nah itu depan tuh masih sepi banget. Dan ketika gue ngedit video ini juga agak gimana gitu. Nah depan kita ada pura lagi teman-teman, kita belok kanan. Nah ini sepi banget teman-teman, nggak tahu kenapa ya, ini daerah sini sepi banget. Terus depan sini ada, nah di depan sini itu ada sungai teman-teman. Nanti kita ketemu sungai, nah sungainya lumayan tinggi ya. Dan itu kita ngelewatin jembatan yang nggak ada pembatasnya. Wah seru banget deh. Kayaknya nanti aku bakalan bikinin satu video khusus untuk perjalanan ini aja. Jadi dia sekitar 12-13 menit. Itu nggak akan aku potong biar teman-teman bisa ngerasain bagaimana ikut ngerasain vibesnya riding di Bali di tempat gelap seperti ini. Akhirnya teman-teman kami ketemu juga dengan perkampungan. Sudah mulai lumayan ramai rumah-rumah di sini, tidak seperti yang sebelumnya yang memang kami lewatin sawah terus jalan kecil banget, dan di sini pemukimannya udah mulai padat.
Oke teman-teman, segini dulu perjalanan kita dari Ketapang sampai ke Giliman, sampai ke Bali. Untuk sampai Seminyaknya memang gak aku videoin karena memang memori gue habis dan kondisinya hujan deras. Nextnya kita akan video selanjutnya itu akan berkendara di tol satu-satunya bisa dimasukin motor, dan kita akan jalan-jalan atau main ke pantai-pantai di Bali. Oke teman-teman, buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, klik like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Nanti kita ketemu lagi di video-video touring selanjutnya. Dan ingat teman-teman, selalu gunakan helm kalau berkendara dan jangan merokok ketika bawa motor ya, karena berbahaya banget buat teman-teman kita yang berada di belakang. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe channelku agar gak ketinggalan video-video touring selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman nonton dan salam muter-muter.